Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Fitria Salsabila, nomor induk mahasiswa 2019-12044, kelas Akuntansi 3 Paralel, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Di sini, saya akan mempresentasikan flowchart usaha mikro kecil menengah. Nama usaha yaitu Kopi Pasca, jenis usaha manufaktur kopi hitam, nama pemilik Ananda Fitria Salsabila, alamat pemilik Desa Tanjung Sari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, nomor handphone 0822 3949 4747. Latar belakang dari usaha saya ini adalah kopi merupakan tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan. Tanaman kopi menjadi salah satu jenis tanaman yang sering dibudidayakan oleh berbagai kalangan masyarakat secara luas. Kopi memiliki nilai jual yang tinggi apabila jika diolah menjadi bubuk kopi. Tanaman kopi dapat dipanen berkali-kali sehingga sangat cocok untuk jangka waktu yang lama. Peluang dari bisnis bubuk kopi ini juga terletak dari banyaknya masyarakat yang menyukai minuman kopi. Masyarakat lebih berminat untuk menikmati meminum kopi dari bubuk asli yang dibuat dengan cara tradisional. Minuman kopi yang dibuat secara tradisional lebih memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu konsumen kopi yang cukup besar, di mana konsumen kopi Indonesia meningkat setiap tahunnya. Berikut merupakan teknik pembuatan kopi hitam. Yang pertama, proses pemetikan kopi. Pemetikan ini dilakukan pada buah kopi yang sudah cukup matang. Ciri-cirinya, buah kopi warnanya merah sempurna, teksturnya lumayan empuk, dan aroma kopinya terasa. Yang kedua, proses penyortiran kopi. Penyortiran kopi atau pemilihan kopi dilakukan berdasarkan tingkat kematangannya. Tujuannya untuk menjaga kualitas kopi yang dihasilkan. Pemilihan kopi ini juga bisa berguna pada saat penggorengan biji kopi. Sementara buah kopi yang mentah yang ikut terbawa sebaiknya dipisahkan sendiri karena bisa merusak cita rasa dan aroma kopi. Ketiga, proses pengupasan kopi. Kopi yang sudah disortir atau dipilih, kemudian dikupas kulitnya menggunakan mesin, kemudian bijinya akan dijemur di bawah sinar matahari. 4. Proses penjemuran biji kopi. Kopi yang sudah dikupas selanjutnya dijemur terlebih dahulu di bawah paparan sinar matahari langsung selama 4-5 hari. Proses pengeringan ini perlu dilakukan tujuannya untuk mengurangi kadar air yang masih terkandung di dalam biji kopi. Yang kelima, proses penggorengan kopi. Selama proses penggorengan biji-biji kopi harus dibolak-balik secara berkala agar tidak gosong. Biji-biji kopi digoreng sampai permukaannya berubah menjadi warna coklat gelap. Aroma kopi semakin semerbak dan juga mudah dihancurkan. Yang keenam, proses penggilingan kopi. Biji kopi yang sudah digoreng selanjutnya digiling untuk menjadi bubuk. Proses penggilingannya bisa dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling kopi. Kemudian, bubuk kopi hasil proses penggilingannya disimpan di dalam wadah yang bersih, kering, dan tertutup rapat. Jadi, kenikmatannya tetap terjaga. Yang terakhir yaitu proses pengemasan kopi. Setiap kemasan kopi diisi dengan 250 gram. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Tujuan siklus pendapatan. Yang pertama, mencatat order penjualan dengan cepat dan akurat. Kedua, memeriksa kelayakan kredit pelanggan. Ketiga, mengirimkan produk atau jasa sesuai hari yang ditentukan.
Keempat, melakukan penagihan dengan tepat waktu dan akurat. Kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat dan akurat. Keenam, mengamankan produk sampai barang dikirim. Dan yang ketujuh, mengamankan kas sampai didepositokan. Berikut merupakan penjelasan dari siklus pendapatan dari usaha kopi pasca atau kopi hitam. Yang pertama, pelanggan membeli atau memesan kopi hitam kepada penjual. Kemudian, pelanggan memilih pembayaran secara tunai atau kredit. Jika pelanggan memilih pembayaran secara kredit, maka akan dicatat sebagai piutang. Kemudian, barang yang akan dibeli akan disiapkan untuk dikirim kepada pelanggan atau pembeli. Barang yang sudah disiapkan selanjutnya akan dikirim kepada pelanggan. Dan setelah selesai dikirim, penagih akan mengirimkan tagihan kepada pelanggan berupa faktur atau nota. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran dan pemilik menerima piutang. Piutang tersebut akan dimasukkan ke dalam kas. Dan uang pembayaran tunai maupun kredit akan dimasukkan ke bank. Kesimpulan dari usaha mikro kecil menengah ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu menjalankan siklus akuntansi, yang kedua menggunakan sistem pembukuan, dan yang ketiga sistem yang digunakan praktis sehingga memudahkan untuk menjalankan usaha. Dan kekurangannya yaitu masih menggunakan pencatatan secara manual. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.